Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai PPN KMS atau PPN kegiatan membangun sendiri. Di sini saya akan jelaskan selengkap-lengkapnya, serinci-rincinya, mulai dari apa itu PPN KMS, kemudian kriteria bangunan apa saja sih yang dikenakan PPN KMS ini, kemudian cara menghitung besaran PPN KMS yang harus disetor, kemudian cara membuat e-billing, setor, dan lapor di SPT Masa PPN di web e-faktur. Nah, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa itu pengertian dari PPN KMS? Jadi, konsep dasar PPN KMS ini adalah ketika ada sebidang tanah itu dibangun bangunan di atasnya, maka akan ada pertambahan nilai di situ. Nah, inilah yang dinamakan pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Nah, ada kriterianya. Kriteria PPN KMS ini adalah kalau rekan-rekan itu membangun atau memperluas bangunan itu lebih dari 200 meter persegi. Nah, kalau di bawah 200 meter persegi itu tidak dikenakan PPN KMS. Nah, siapa saja sih yang dikenakan PPN KMS ini? Yaitu orang pribadi atau badan atau perusahaan yang bangunannya seperti apa, itu contohnya itu rumah tinggal, mes karyawan, kemudian kantor, gudang, workshop. Nah, itu yang kalau membangun lebih dari 200 meter baru dikenakan PPN KMS, tarifnya 2,2%. Nah, tarif 2,2% ini dari dasar pengenaan pajaknya itu adalah seluruh biaya pembangunan. Nah, tidak termasuk pembelian tanah ya. Nah, jadi seluruh biaya pembangunan itu dikali 20% baru dikali 11%. Nah, dapatlah 2,2% tarif PPN KMS. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau renovasi bangunan tidak menambah luasan, nah itu tidak dikenakan PPN KMS. Jadi hanya bangunan yang menambah luasan lebih dari 200 meter persegi atau membangun dari awal lebih dari 200 meter persegi. Nah, kemudian kriteria selanjutnya adalah jenis usaha rekan-rekan itu bukan developer ya atau pengembang. Nah, karena developer ini itu dia tarifnya normal memungut PPN 11% jika menjual unit ya atau menjual rumah tinggal contohnya kepada konsumen, maka akan memungut PPN 11%. Nah, kriteria selanjutnya juga kalau rekan-rekan itu menggunakan jasa kontraktor yang sudah PKP, nah rekan-rekan itu tidak dikenakan PPN KMS 2,2% karena kontraktor ini yang sudah PKP akan memungut PPN 11% normal kepada rekan-rekan. Jadi kriterianya itu ya, ada yang saya sebutkan yang dikenakan PPN KMS, yaitu rekan-rekan itu pertama membangun lebih dari 200 meter, yang kedua rekan-rekan itu bukan developer, yang ketiga rekan-rekan itu adalah tidak menggunakan kontraktor yang belum PKP ya. Jadi rekan-rekan itu menggunakan kontraktor yang belum PKP. Nah, itu rekan-rekan dikenakan PPN KMS. Nah, ketiga kategori inilah kriteria dikenakannya PPN KMS. Nah, ada contoh kasus ya supaya rekan-rekan lebih gak mudah memahami. Di awal tahun ini, tahun 2023, itu ada artis Soimah yang didatangi oleh petugas pajak. Nah, itu diukur. Nah, Soimah ini membangun pendopo di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian didatangi oleh petugas pajak dan dikenakan PPN KMS. Nah, karena bangunannya itu lebih dari 200 meter dan menggunakan
tukang ya, tukang atau kontraktor yang belum PKP. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung PPN KMS ini. Nah, cara menghitungnya rekan-rekan bisa lihat di layar. Saya sudah buat rincian biaya-biaya pembangunannya di luar pembelian tanah ya rekan-rekan ya. Nah, ini contohnya pembangunan gudang dengan ukuran lebih dari 200 meter, 300 meter persegi ya, 10 kali 30. Nah, ini adalah seluruh biaya. Jadi rekan-rekan lihat bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, itu setiap bulannya ada biaya yang keluar ya, kecuali September. Nah, jadi proses pembangunannya mulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, di sini rekan-rekan untuk PPN KMS ini itu rekan-rekan harus setor setiap bulannya ya, setiap masa. Nah, dilaporkan di SPT masa PPN. Maka dari itu di sini saya hitung PPN KMS-nya setiap bulannya. Jadi misalnya masa Juli, nah ini berapa, Agustus berapa PPN KMS-nya, Oktober berapa, November berapa, Desember berapa. Nah, jadi kapan PPN KMS ini terhitung? Jadi mulai bangunan itu dibangun ya. Nah, di sini bangunannya mulai dibangun di 20 Juli. Nah, startnya 20 Juli itu sudah mulai. Jadi masa Juli itu kita setorkan maksimal di tanggal 15 Agustus. Nah, jadi setiap bulannya batas waktu setoran PPN KMS ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau lapornya mengikuti batas waktu lapor SPT ya di akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya lapornya di 31 Agustus untuk masa Juli. Nah, seperti itu. Nah, tarifnya 2,2%, langsung dikalikan saja tarifnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, contohnya di sini nanti saya akan berikan contoh di masa Desember. Jadi di masa Desember ini sudah selesai per tanggal 26 Desember sudah selesai. Nah, kita akan langsung saja setorkan di masa Desember ini ya. Atau batas maksimalnya itu di tanggal 15 bulan Januari tahun 2024. Nah, kita langsung setorkan ini Rp263.555. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Jadi setiap bulan bukan akumulasi ya, tunggu selesai dulu baru disetorkan, bukan seperti itu. Jadi setiap bulan, setiap masa itu kita harus setorkan PPN KMS ini. Nah, cara setorannya kan harus buat e-billing dulu. Nah, kita lanjut ke cara buat e-billing ya. Kita masuk ke website DJP Online. Nah, kita login ya. Masukkan NIK atau NPWP 16 digit ya. Sekarang sudah menggunakan NPWP 16 digit. Nah, sedang loading ya, kita tunggu. Nah, kemudian kita masuk ke menu bayar, masuk ke e-billing. Nah, kita gulir ke bawah. Nah, di sini jenis pajak kita pilih 411211 PPN dalam negeri. Nah, kemudian jenis setorannya ini dipilih 103 kegiatan membangun sendiri. Nah, kemudian masa pajaknya ini diisi sesuai dengan masa pajak rekan-rekan setorkan. Misalnya di Desember, masa pajak Desember maksimal rekan-rekan setor itu tanggal 15 Januari ya, bulan berikutnya.
Nah, di sini saya masanya adalah masa Desember. Nah, kemudian tahunnya 2023. Nah, subjek pajaknya. Nah, ini yang perlu rekan-rekan ketahui ya, yang perlu rekan-rekan jadi perhatian. Subjek pajak di sini itu tempat terutangnya PPN KMS ini adalah di mana lokasi dibangun. Nah, jadi tempat terutangnya adalah KPP Pratama. Jadi rekan-rekan perlu tahu, KPP Pratama bukan KPP Madya, bukan KPP Minyak dan Gas di Jakarta, bukan KPP Besar 1 Jakarta, tapi KPP Pratama. Nah, KPP Pratama di mana KPP Pratama tempat lokasi dibangun. Nah, di sini saya rekan-rekan lihat PBB ya. Nah, di sini lokasi pembangunan itu di Balikpapan Utara. Jadi maka KPP Pratamanya adalah KPP Pratama Balikpapan. Nah, dan saya juga NPWP-nya untuk PPN itu pemusatan PPN-nya itu di KPP Pratama Balikpapan. Maka yang dipilih kalau misalnya masih dalam satu wilayah, yang dipilih subjek pajaknya di sini adalah NPWP sendiri. Nah, karena masih dalam satu KPP. Nah, nanti saya akan jelaskan juga gimana sih cara misalnya kalau tempat lokasi dibangunnya di cabang Sorong, Papua misalnya. Nah, itu nanti rekan-rekan harus menggunakan NPWP lain atau non NPWP ini. Nah, nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Jadi saya jelaskan dulu yang satu KPP. Jadi NPWP rekan-rekan itu PPN-nya itu sama dengan KPP Pratama tempat lokasi dibangun. Nah, kalau misalnya NPWP rekan-rekan itu berbeda dengan KPP Pratama tempat lokasi dibangun, dipilih yang NPWP lain. Tapi saya akan jelaskan setelah saya jelaskan yang satu KPP dulu. Kalau beda KPP nanti saya jelaskan setelah saya jelaskan yang NPWP dalam satu wilayah KPP ini. Nah, jadi saya lanjut dulu. Ini contohnya kita lokasi bangunannya itu masih dalam satu KPP, satu wilayah kerja KPP yang sama ya dengan NPWP kita. Jadi KPP Pratama Balikpapan. Nah, kita centang di sini. Nah, kemudian NOP-nya itu kita lihat di PBB ya. Jadi kita lihat di PBB. Nah, ini 6471020007. Nah, kita isi di sini NOP-nya. Nah, kemudian jumlah setoran diisi sesuai hitungan tadi ya, kan 263555. Nah, ini rekan-rekan 263555. itu agak di tab. Nah, oke, kita klik buat kode billing, masukkan kode keamanan, klik submit. Nah, kita geser kursor ke bawah, kita klik cetak. Oke, sudah terdownload ya kan. Nah, kita buka. Nah, ini contoh untuk kode billing yang satu KPP. Nah, masih dalam satu wilayah KPP yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini rekan-rekan contohnya jenis pajaknya 411211, jenis setorannya 103, masa pajak
bulan Desember tahun 2023, jumlahnya 263.555. Nah, sampai sini rekan-rekan siap untuk setor ya ke bank terdekat. Nah, ini nah, rekan-rekan lihat, ini adalah bukti penerimaan negara bahwa ini sudah dibayar ya, disetor ke kas negara melalui Bank Mandiri ini. Nah, ada validasi NTPN-nya. Ini dia NTPN-nya. Nah, kemudian kita siap untuk lapor di SPT masa Desember. Nah, kita lapor, kita buka website e-faktur ya. Web e-faktur. Nah, ini yang paling atas. Oke, login. Monitoring SPT. Kemudian kita klik tampilkan. Kemudian kita klik posting masa Desember ya kan Desember. Oke, sudah muncul, kita klik buka. Nah, ini saya skip saja ya, langsung saja masuk ke menu induk sini kan. Saya skip videonya, langsung saja ke 3 Romawi ini, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, di sini diisi rekan-rekan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Kita buka lagi Excel hitungan kita. Nah, di sini di bulan Desember itu sebesar 11.979.750. Jadi ini di luar tanah ya kan seluruh biaya pembangunan di luar tanah untuk bulan Desember. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai 31 Desember seluruh biaya yang dikeluarkan itu sebesar 11.979.750. Kita akan masukkan 11.979.750. Kemudian kita tap pada keyboard ya. Nah, otomatis akan muncul ya 2635555. Nah, kita akan cek di bukti pembayarannya apakah sudah betul. Nah ya, 2635553 kali. Oke, sudah betul. Nah, kita masukkan NTPN, klik di sini ya, cari. Nah, kemudian kita pilih yang NTPN. Nah, kita masukkan nomor NTPN-nya kan. Nah, ini ya. Kita akan copy paste ya. Untuk menghindari kesalahan pengetikan, jadi kita copy paste saja. Nah, nilainya itu 2635555. 263 tuh agak. Nah, kemudian kita klik tambah di sini. Nah, kemudian kita centang tuh kotak warna hijau ini ya, rekan-rekan. Nah, sudah sampai di sini rekan-rekan, sudah selesai. Selanjutnya proses lapor SPT seperti biasa saja. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk proses lapor SPT masa PPN. Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan bagaimana cara membuat e-billing jika NPWP kita itu berbeda dengan NPWP KPP Pratama tempat bangunan dibangun. Misalnya di Sorong, Papua, misalnya lokasi dibangunnya di cabang Papua, sementara kita itu NPWP kita itu PPN-nya pemusatan di KPP Pratama Balikpapan. Nah, maka cara buat e-billingnya itu kita kembali lagi ke cara buat e-billing. Nah, cara buat e-billingnya itu kita klik di sini NPWP lain. Nah, kemudian kita masukkan nomor NPWP-nya itu 0000. Nah, di 6 digit terakhir itu kita masukkan kode KPP Pratama
tempat lokasi dibangun di Sorong ya, jadi KPP Pratama Sorong. Nah, kodenya itu kita cari tahunya berapa, di mana. Nah, itu kita cari tahu, kita buka Google ya, kita klikkan daftar wilayah kerja KPP. Nah, rekan-rekan buka website pajak kita yang paling atas ini. Nah, kemudian rekan-rekan klik pada titik 3 di atas pojok kanan atas ini, kemudian klik find dan edit, klik find. Nah, kemudian baru rekan-rekan ketik Sorong. Nah, ketemu ya, KPP Pratama Sorong. Nah, jadi kota Sorong, misalnya di kota Sorong ya. Nah, maka kode KPP-nya ini 951 ini. Nah, inilah yang kita masukkan di e-billing ya, 951. Nah, 3 digit terakhir 0. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian namanya itu nama perusahaan rekan-rekan. Alamat di sini yang dimasukkan adalah alamat lokasi bangunan itu dibangun. Nah, misalnya di Jalan Kesehatan nomor 21 Sorong, Papua. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kemudian kita tab NOP-nya kita masukkan, sudah jumlah setorannya kita masukkan, kemudian kita klik buat kode billing. Nah, kita masukkan kode keamanan. Nah, sudah selesai. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini saya sudah buat contohnya ya. Nah, ini contohnya untuk yang NPWP-nya beda dengan KPP Pratama tempat lokasi dibangun. Nah, ini contohnya NPWP-nya 000951, 3 digit ini kode KPP ya. Kemudian 3 digit terakhir 000. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, kemudian bagaimana cara lapornya? Nah, untuk pelaporannya ini berbeda ya rekan-rekan ya. Jadi untuk beda NPWP, beda KPP ini, itu pelaporannya itu rekan-rekan tidak perlu input di web e-faktur. Nah, jadi tidak perlu di input di SPT masa PPN-nya, tetapi cukup diarsip saja karena bukti penerima negara atau bukti validasi TPN dari bank, nah itu sudah dianggap melapor. Nah, jadi rekan-rekan cukup di print saja, diarsip ya, diarsip digabung jadi satu di SPT masa PPN-nya yang bersangkutan. Nah, sebagai bukti kalau rekan-rekan nanti ada pemeriksaan, nah ada bukti bahwa rekan-rekan itu sudah setor PPN KMS. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, ini perlakuannya sama seperti orang pribadi ya. Kalau misalnya orang pribadi itu bangun rumah lebih dari 200 meter persegi dan dibangun sendiri, bukan dengan kontraktor yang sudah PKP, nah maka dikenakan PPN KMS. Nah, itu cukup setor saja PPN KMS ke kas negara. Nah, nanti bukti penerima negara dari bank yang ada validasi NTPN-nya itu sudah cukup dianggap sudah melapor. Nah, seperti itu kalau orang pribadi. Nah, terus kemudian contoh kasus lainnya itu adalah gimana kalau rekan-rekan itu PPN-nya pemusatan di KPP Madya. Nah, sementara yang kita ketahui bahwa KPP Madya itu cakupan wilayah kerjanya itu luas seprovinsi. Nah, contohnya misalnya KPP Madya Balikpapan. Nah, itu cakupannya seprovinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian kasusnya lokasi dibangunnya itu di Bontang. Nah, Bontang itu salah satu kabupaten di
Provinsi Kalimantan Timur. Nah, karena merujuk pada ketentuan PPNKMS, ini tempat terutangnya itu adalah KPP Pratama, maka KPP Pratama Bontang, jadi rekan-rekan itu tetap terhitungnya itu beda NPWP, jadi bukan satu wilayah NPWP. Nah, jadi tetap rekan-rekan itu bikin e-billingnya itu dengan beda NPWP, cari kode KPP Pratama Bontang, nah itu dimasukkan di situ. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk penjelasan PPNKMS ini sendiri. Saya kira sudah jelas. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.